إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratal mukarramin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memberkahi, mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita sehingga akan menambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara puncak kemuliaan yang dirindukan oleh kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba pilihan adalah mati syahid di jalan Allah. Asyhada fi sabilihi, itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kematian yang menandakan dia orang-orang yang sangat beruntung, mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan derajat yang tinggi dan akan menjadi ahli surga. Sehingga kematian syahadah ini, mati syahid ini dirindukan oleh kekasih-kekasih Allah yang tahu hakikatnya bagaimana mulianya orang mati syahid. Allah gambarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin memenuhi janjinya kepada Allah, ingin mati syahid di jalan Allah. Wa minhum man qada nahbah, di antara mereka sudah ada yang sampai, sudah kesampaian keinginannya, sudah menjadi syahid. Para syuhada, sayyidus syuhada, para pejuang terdahulu, mereka sudah mencapai apa yang mereka rindukan. Wa minhum may yantadhir, di antara mereka masih ada orang-orang yang terus merindukan kapan datangnya syahadah ini, kematian yang mereka sangat rindukan. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan pernah mengubah komitmennya, janjinya, keinginannya untuk menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa mereka begitu merindukan? Bahkan bagi mereka mungkin lebih baik mati syahid daripada hidup. Mereka mungkin lebih merindukan mati syahid daripada hidup, karena mereka tahu bagaimana hakikat kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Makanya kalau kita membaca sirah, sejarah orang-orang pejuang yang mereka merindukan syahadat, mereka itu ketika berperang, antara dia menang, mulia sebagai pemenang, mendapatkan kemuliaan, atau dia mati syahid di jalan Allah. Dan bagi mereka dua-duanya kebaikan. Sehingga ketika mereka berperang, bukan semata-mata ingin menang selamat, tapi mereka sama saja, mungkin bahkan lebih menginginkan mati. Maka kalau kita baca sejarah sirah bagaimana peperangan umat Islam di awal-awal, di zaman dahulu, yang mereka betul-betul imannya sangat kuat, kerinduannya kepada mati syahid begitu tinggi, maka ketika mereka berperang mereka selalu menang walaupun jumlah mereka sedikit. Dalam perang Badar, umat Islam sekitar 300 sekian, orang-orang kafir 1000. Tapi siapa yang menang? Allah menangkan orang-orang muslim. Karena orang muslim bagi mereka mati atau hidup bagi mereka itu satu kebaikan. Dalam perang Uhud, di mana umat Islam mungkin sekitar 1000, orang kafir sampai 4000. Walaupun memang ada awalnya memang umat Islam banyak yang menjadi syuhada, menjadi syahid, tetapi akhirnya juga dimenangkan oleh umat Islam. Apalagi kalau kita melihat perang Ahzab, yang begitu banyak orang-orang kafir, yang akhirnya juga dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa demikian? Karena bagi umat Islam, para pejuang, para pahlawan umat Islam ini, bagi mereka itu antara mati atau hidup, bagi mereka satu kebaikan. Sedangkan orang-orang kafir, musuh-musuh mereka, ketika berperang, dia ingin selamat, ingin yang penting tidak mati. Bahkan kadang-kadang dipaksa oleh atasannya, oleh pimpinannya, dia harus berperang. Sehingga bagi mereka, ya kalau bisa selamat, jangan ada istilah mati. Sehingga dalam satu riwayat, Khalid bin Walid pernah mengancam penguasa Romawi. Dia katakan, wahai penguasa Romawi, kalau kalian tidak tunduk, maka akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang mencintai mati sama dengan kalian mencintai hidup. Sa'utikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Akan saya datangkan tentara-tentara yang mereka menginginkan mati sama dengan tentara kalian menginginkan hidup. Sehingga dalam peperangan ini umat Islam selalu yang menang. Kenapa demikian? Karena mereka begitu tahu bagaimana kemuliaan mati syahid. Orang-orang yang mati syahid Allah berikan kedudukan yang istimewa. Bahkan Allah gambarkan orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih." Kata Allah SWT, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mati di jalan Allah, adalah mereka amwata, mereka benar-benar mati sebagaimana yang lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, dan mereka mendapatkan rizki yang khusus dari Allah. Ada satu riwayat bahwa ruh-ruh orang yang mati syahid itu bersama burung-burung surga, bagaimana menikmati keindahan surga. Itu menggambarkan betapa orang-orang yang mati syahid itu mempunyai kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa orang-orang yang mati syahid Allah istimewakan dengan 7 hal.
Kata beliau, lisyahidi sab'u hisal. Orang-orang mati syahid Allah kasih 7 keistimewaan. Yang pertama dikatakan yughfaru lahu fi af'ali daffi awwali daf'atin min dammi. Yang pertama Allah muliakan dengan diberikan ampunan sejak pertama tetesan darahnya atau aliran darahnya yang menyebabkan dia mati syahid. Ketika dia berperang, tersayat pedang atau tertombak atau apapun yang menyebabkan dia mati lalu darahnya mengalir, maka tetesan darah pertama itu dibarengi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yara makanahu minal jannah. Orang-orang yang mati syahid Allah perlihatkan tempatnya di surga. Sebelum dia masuk ke surga yang sebenarnya sudah diperlihatkan. Maka tidak heran kalau orang yang mati syahid nampak di wajahnya kelihatan berseri-seri, tersenyum. Barangkali dia sudah melihat bagaimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'u fi ra'sihi tajun, dan dipakaikan di kepalanya mahkota kemuliaan, mahkota agungan yang nilainya lebih berharga dari dunia dan seisinya. Wa yuhalla alaihi khullatal iman. Yang keempat, Allah pakaikan, dikenakan pakaian kemuliaan, pakaian keimanan yang menggambarkan akan kemuliaannya. Wa anzahu Allahu minal adab min adzabil qabri. Dan yang kelima, Allah selamatkan dari azab kubur. Dan yang keenam, wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina minal huril ain. Allah berikan pasangan istri dari kalangan bidadari hurul ain sejumlah 72. Wa yushaffa'u fi ahlihi sab'ina min aqaribihi. Dan yang ketujuh, Allah muliakan, diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Lihat kemuliaan-kemuliaan ini, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Lalu siapa sebetulnya orang-orang yang Allah kasih kemuliaan ini? Semua orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad, ketika dia berjihad Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, Allah panggil, berarti dia mati dalam keadaan syahid. Dan siapa orang yang berjihad? Para ulama mengartikan jihad, al-jihad badlul wus'i wa ma ladaihi wa yusrifu fi sabilillah, yaitu orang yang mengorbankan apa yang Allah berikan kepadanya, tenaganya, pikirannya, apa saja yang Allah berikan kepadanya, lalu dia gunakan, dia infakkan di jalan Allah. Itu disebut sebagai orang yang berjihad. Karena jihad ini adalah dianggap puncaknya amal. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pokok segala persoalan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya dikatakan wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Sehingga orang-orang yang berjihad ini telah dianggap telah memberikan, mengorbankan, puncaknya sebuah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mati sedang berjihad, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Para ulama menyebutkan bahwa mati syahid itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan orang mati syahid. Yang paling tinggi adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa orang yang mati syahid dunia akhirat? Itu adalah orang yang betul-betul sedang berperang, berjuang di jalan Allah, mati di medan laga. Itulah dia yang syahid dunia dan akhirat. Orang ini begitu khusus, tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, dikafankan cukup dengan pakaian yang dia kenakan mungkin yang berlumuran darah biar menjadi saksi di hadapan Allah. Ini yang disebut syahidud dunya wal akhirah. Yang kedua yang dibawanya adalah syahidul akhirah, syahid akhirat. Syahid akhirat itu
tidak meninggal ketika berperang, dalam artian berperang melawan musuh, menghunus pedang, bukan. Tapi dia berjihad, sedang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, mengaji, belajar, mengurusi orang supaya ngaji, mengurusi tempat ibadah. Semua yang diniatkan untuk mencari ridha Allah, meninggikan kalimat Allah, dia itu namanya berjihad. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan asyuhada'u khamsun, asyuhada'u khamsatun. Orang mati syahid itu, syahid akhirat itu ada 5. Al-mat'un, orang yang kena ta'un, kena wabah. Al-mabtun, orang yang sakit perut. Sahibul gharib, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang kerobohan sesuatu. Dan yang paling luas adalah wa fi sabilillah, orang yang jalan Allah. Semua orang-orang yang sedang berjuang jalan Allah, ini dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid. Tapi syahid akhirat, syahid akhirat itu artinya dianggap sama Allah SWT sebagai orang mati syahid, tapi tidak di medan perang. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, beliau mengatakan, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Kata baginda, siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid kepada Allah, maka Allah akan sampaikan dia kepada keinginannya, doanya akan dikabulkan, mati syahid. Wa in mata ala firashi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Seperti yang dialami oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang gagah berani, yang sudah sekian kali memimpin perang selalu menang. Dia merindukan bagaimana ketika dia memimpin perang mati syahid, tapi dia tidak dikabulkan, tapi mati di atas tempat tidurnya. Tapi dia juga syahid, syahid akhirat. Dan yang ketiga, syahidud dunya. Para ulama mengatakan syahidud dunya, secara lahiriah dia orang mati syahid. Mungkin sedang berperang, mungkin sedang menunjukkan dia sedang berjuang di jalan Allah, tapi hanya gambaran di dunia saja. Niatnya salah, tidak ikhlas, tujuannya bukan karena Allah. Walaupun dia sedang berjuang ataupun dia sedang kelihatan melakukan perbuatan-perbuatan fisabilillah, tapi hakikatnya hanya dunia saja. Allah yang paling tahu bagaimana hukumnya di hadapan Allah. Orang yang niatnya tidak benar atau dia bukan karena Allah, lalu Allah panggil dalam keadaan syahid, maka kita di dunia sebagai manusia menghukumi dia sebagai orang yang syahid karena mati sedang dia berjuang di jalan Allah. Tapi hakikatnya Allah yang paling tahu. Andai dia niatnya tidak lurus, niatnya tidak ikhlas, maka dia hanya sebagai syahid dunia saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.